Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi penyuka matematika, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Saya Noresna Elisa akan selalu bersama kalian untuk belajar matematika. Kali ini yang akan kita pelajari adalah determinan matriks dan inverse matriks berordo 2x2. Determinan A itu dinyatakan dengan det A atau A dalam kurung, cuman tanda kurungnya ini ya garis lurus seperti ini. Kemudian matriks yang memiliki determinan itu hanya matriks persegi. Apa kemarin matriks persegi? Iya, matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Kemudian kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks itu disebut dengan matriks non-singular. Kalau nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks itu disebut dengan matriks singular. Baik, kita akan ke determinan matriks berordo 2 dulu ya. Nah, kalau ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka determinan A-nya itu adalah AD dikurang BC. Atau cara gampang kamu mengingat, tinggal dikali menyilang seperti ini, jadi A kali D dikurang B kali C. Berikutnya determinan matriks berordo 3. Misalkan diketahui matriks A dengan ordo 3x3 dengan elemen-elemennya ini. Nah, maka untuk mencari nilai determinannya itu sebenarnya ada beberapa cara. Cuman pada video ini kita hanya membahas mencari determinan dengan aturan Sarus. Bagaimana langkah-langkah mencari determinan matriks berordo 3 dengan aturan Sarus? Perhatikan langkahnya berikut ini. Yang pertama itu adalah letakkan kolom pertama dan kedua ya. Jadi letakkan lagi kolom pertama dan kolom keduanya di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Sesudah langkah pertama, kemudian lakukan langkah kedua, yaitu jumlahkan hasil kali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama. Jadi hasil kali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama itu dengan hasil kali juga unsur-unsur yang sejajar dengan diagonal utama pada arah kanan. Nih yang ini. Kemudian dikurangi dengan hasil kali unsur-unsur yang terletak sejajar dengan diagonal samping. Ini diagonal samping ya dikurang. Nah, untuk lebih jelas bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi perkalian dari A11, A22, A33 itu dijumlahkan dengan perkalian dari A12, A23, A31 dijumlahkan lagi dengan perkalian A13, A21, A32 dikurangkan dengan perkalian antara A31, A22, A13 dikurang lagi dengan A32 dikali dengan A23 dengan A11 dikurang lagi perkalian A33, A21 dengan A12. Nah, kalau kita tuliskan, boleh untuk lebih memudahkan perhitungan nanti, boleh ditulis seperti ini. Jadi yang ini dijumlahkan, dikurang penjumlahan yang ini juga. Agar kalian lebih memahami bagaimana menentukan nilai determinan, perhatikan contoh yang pertama berikut ini. Tentukan determinan matriks P dengan elemen 4, 2, min 6, 5 dan matriks Q dengan elemen min 1, 2, 3, 4, 0, 6, 5, min 3 dan min 2. Kita selesaikan untuk yang matriks P dulu ya. Jadi determinan matriks P itu adalah, nah ini ingat yang kita pelajari sebelumnya tadi, kalau mencari determinan matriks ordo 2x2 itu adalah AD dikurang BC. Nah ini berarti 4 dikali 5 ya kan, 4 dikali 5 dikurang dengan 2 dikali dengan negatif 6. Tinggal kalian hitung 4 dikali 5 20 dikurang 2 dikali negatif 6 itu negatif 12. Negatif kali negatif positif berarti 20
ditambah 12 itu adalah 32. Nah, sudah ditemukan kalau determinan matriks P itu adalah 32. Oke, kita cari lagi determinan dari matriks Q. Matriks Q tadi kan dia ordonya itu 3 kali 3, berarti kita menggunakan aturan Sarus untuk mencari nilai determinannya. Bagaimana? Langkah pertama itu adalah menuliskan kembali kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan tanda garis vertikal dari determinannya. Sesudah itu, maka akan didapatkanlah ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ini didapatkan dari negatif 1 kali 0 dikali negatif 2, kemudian 2 dikali 6 dikali 5, kemudian ditambah lagi dengan 3 dikali 4 dikali negatif 3, dikurang dengan 5 kali 0 kali 3 itu didapatkan dari sini. Jadi 5 dikali 0 dikali 3 ditambah dengan negatif 3 dikali 6 dikali negatif 1 ditambah dengan negatif 2 dikali 4 dikali 2. Nah, tinggal menghitung saja lagi. Maka negatif 1 kali 0 dikali negatif 2 itu adalah 0. Kemudian 2 dikali 6 12 dikali 5 60. 3 dikali 4 12 dikali negatif 3 itu adalah negatif 36. Dikurang 5 dikali 0 dikali 3 itu 0. Negatif 3 dikali 6 negatif 18 dikali dengan negatif 1 berarti positif 18, ditambah dengan negatif 2 dikali 4 negatif 8 dikali 2 negatif 16. Masing-masing dijumlahkan dulu. Maka 60 ditambah negatif 36 itu adalah 24. 18 ditambah negatif 16 itu adalah 2, ya kan? Jadi 24 dikurang 2 hasilnya adalah 22. Nah, jadi nilai determinan dari matriks Q itu adalah 22. Berikutnya kita ke contoh yang kedua. Manakah yang termasuk matriks singular dan matriks non singular dari matriks A dan B ini? Nah, ingat untuk mencari dia termasuk matriks singular atau non singular seperti dijelaskan di awal tadi, berarti itu tergantung nilai determinan. Jadi kita cari dulu nilai determinannya. Yang A dulu ya. Yang A, determinan A itu adalah, ingat, 2 kali 6 dikurang dengan 4 dikali 3, berarti 2 kali 6 12 dikurang 4 kali 3 12, 12 dikurang 12 adalah 0. Nah, nilai determinannya 0, maka matriks A itu disebut dengan matriks singular. Kemudian yang B, 4, mencari determinan B, 4 dikali negatif 5 dikurang dengan negatif 10 dikali dengan negatif 2, berarti 4 dikali negatif 5 itu negatif 20 dikurang dengan negatif 10 dikali dengan negatif 2, negatif kali negatif positif, positif 20 berarti, jadi negatif 20 dikurang 20 itu adalah negatif 40. Nah, karena nilai determinannya itu tidak sama dengan 0, maka matriks B itu disebut dengan matriks non singular. Berikutnya, contoh yang ketiga, tentukan nilai X dari persamaan ini. Oh, berarti dia menandakan ini adalah determinan karena tanda kurungnya ini adalah garis lurus. Maka, lihat cara menyelesaikannya. Jadi, ingat kalau determinan berarti 3X dikali 1, ya kan? Itu dikurang dengan 2 dikali negatif 5, sama dengan 2X dikurang 3. 3X dikali 1 itu adalah 3X, dikurang 2 dikali negatif 5 itu negatif 10. Maka negatif kali negatif positif, maka ini 3X ditambah 10 sama dengan 2X dikurang 3. Nah, kita tinggal mencari nilai X nya saja. Jadi 3X dikurang 2X itu sama dengan negatif 3 dikurang dengan 10. 3X dikurang 2X itu adalah X. Negatif 3 dikurang 10 itu adalah negatif 13. Nah, sudah ditemukan nilai X-nya adalah negatif 13. Sip, kita tadi sudah belajar determinan matriks, baik yang berordo 2 maupun berordo 3, serta contoh soalnya. Sekarang kita ke inverse matriks berordo 2.
Misalkan ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ini adalah, nah ingat notasi untuk inverse itu adalah berpangkat negatif 1. Jadi inverse matriks A ini sama dengan 1 per AD dikurang BC. Ini apa tadi? Ya, ini adalah determinan. Jadi 1 per determinan dikali dengan matriks dengan elemen D min B min C A. Ini sebenarnya mudah saja cara mengingatnya. Lihat, cuman ditukar posisi ya antara A dan D. Jadi DA, kemudian kalau B dengan C itu tidak ditukar, cuman tandanya berlawanan. Ini syaratnya, determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Yuk kita ke contoh soal. Tentukan inverse dari matriks berikut, matriks A, B, dan C yang A dulu. Sebelum mencari inverse-nya, maka cari dulu determinannya. Jadi determinan matriks A itu kan AD dikurang BC. Jadi negatif 4 dikali 5 dikurang dengan 7 dikali negatif 3. Maka negatif 4 dikali 5 itu adalah negatif 20. 7 dikali negatif 3 itu negatif 21. Negatif kali negatif positif. Jadi negatif 20 ditambah 21 itu adalah 1. Nah, sudah ditemukan determinan A-nya sama dengan 1, maka kita cari inverse matriks A-nya. Ini rumusnya, jadi 1 per determinan dikali dengan matriks D min B min C A. D-nya tadi adalah ingat A, B, C, D, maka D-nya 5 ya kan, berarti di sini 5. Kemudian negatif B, B-nya adalah 7, maka negatif 7. Kemudian negatif C, C-nya adalah negatif 3, berarti negatif C, berarti kan negatif dikali dengan negatif 3, berarti negatif kali negatif positif nih. Jadi positif 3, kemudian A-nya adalah negatif 4. Atau kalau kesusahan seperti itu, tinggal ini saja sebenarnya kita tukar tempatnya. Jadi ini awalnya negatif 4 di atas, kemudian 5-nya di bawah, jadikan aja 5 ke atas dan negatif 4-nya di bawah nih. Kemudian ini tidak bertukar tanda, tidak bertukar tempat tapi bertukar tanda. Awalnya dia positif, jadikan negatif. Awalnya negatif, jadikan positif. Sudah. Lihat 1 dibagi 1 itu adalah 1. Berarti kalau sebuah matriks dikalikan dengan skalar 1, berarti matriks itu sendiri. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Sekarang yang B, kita cari determinannya dulu, maka negatif 4 dikali negatif 5 dikurang dengan 2 dikali 10, berarti negatif kali negatif positif, berarti 20 dikurang dengan 20, 20 dikurang 20 itu adalah 0. Karena determinannya sama dengan 0, maka matriks B ini itu tidak memiliki inverse. Sekarang yang C. Yang C kita cari determinannya dulu, berarti 2 dikali 1 dikurang dengan 3 dikali negatif 4, berarti 2 dikurang 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12, berarti 2 ditambah 12 itu 14. Nah, sudah dapat determinannya, sekarang kita cari inverse-nya. Jadi inverse-nya 1 per determinan berarti 1 per 14 ya kan. Yang ini yang mudah aja, jadi 2 1 berarti jadi 1 2, kemudian ini positif jadikan negatif, kemudian ini negatif jadi positif, negatif 4 jadi 4 aja. Maka perkalian skalar dengan matriks ya. Ini jadi 1 per 14 dikali 1 berarti 1 per 14, kemudian 1 per 14 dikali negatif 3 berarti negatif 3 per 14, kemudian 1 per 14 dikali 4 itu sama dengan 4 per 14, kemudian 1 per 14 dikali 2 berarti 2 per 14, atau boleh lebih sederhana lagi, ini yang ini tidak bisa disederhanakan, yang baris kedua bisa ya, ini berarti sama-sama dibagi 2 menjadi 2 per 7, kemudian ini sama-sama bagi 2 juga jadi 1 per 7. Nah, ini adalah inverse matriks C nya.
Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar.